Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ibu bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci keberhasilan dalam rumah tangga tidak lain disebabkan karena rumah tangga itu diisi dengan nilai-nilai agama. Kalau sang suami, si istri mengerti akan nilai agama, maka insya Allah mereka akan mengetahui masing-masing kewajiban, masing-masing hak. Jadi suami tahu kewajibannya, istri juga tahu kewajibannya. Kalau sudah masing-masing sama-sama sudah tahu kewajibannya, maka akan lahir yang namanya saling pengertian, saling memahami. Kalau sudah sama-sama mengerti, maka akan muncul ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memahami kewajiban kita apa? Kewajiban kita sebagai suami apa? Kewajiban kita sebagai istri apa? Nah, olehnya itu hari ini kita kaji sedikit tentang apa kewajiban sebagai seorang suami. Diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud dari Muawiyah bin Hayyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah dalam hal nafkah, memberikan nafkah. Nah, memberikan nafkah di sini terkait misalnya sandang, pangan, dan papan. Dan kalau kita mencari nafkah sebagai seorang suami, itu kita cari rumusnya 3, yaitu halal, thayyib, dan wasi'an. Makanya ada doa kita berminta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halal thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, berikan kami rezeki yang luas, yang halal, yang thayyib, yang Kau berkahi ya Allah. Kita minta seperti itu. Jangan sampai kita didahulukan yang banyaknya, tapi lupa memperhatikan halalnya, atau malah lebih parah lagi, tidak peduli lagi halal haram, yang penting dapat. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan ya, bahaya rezeki yang haram itu kalau dimakan oleh istri, dimakan oleh anak, akan menjadi darah daging mereka, dan sehingga mereka cenderung untuk melakukan kejelekan. Makanya orang yang akhlaknya buruk itu salah satu penyebabnya mungkin disebabkan karena harta yang dia makan, makanan yang dia makan bukan dari makanan yang halal. Olehnya itu kewajiban suami untuk memastikan rezeki tersebut adalah rezeki yang halal diberikan kepada keluarga. Nah, kemudian dari rezeki itu, nafkah itu misalnya dalam hal makanan, pangan. Nah, seorang suami hendaknya memberikan makanan kepada istrinya sesuai dengan apa yang dia makan. Jangan kita di luar makan yang enak-enak, makan coto, makan palu basah, makan rendang segala macam, tapi di rumah istri cuma makan toge. Nah, itu tidak adil namanya. Apa yang kita makan itu pula lah yang harus dimakan oleh istri. Nah, begitupun istri, kalau misalnya sudah diberikan amanah dalam mengurus makanan dalam rumah tangga, pandai-pandailah istri itu membuat makanan. Artinya jangan misalnya mentang-mentang suami suka tempe, yang dibuat tiap hari tempe terus. Pandai-pandailah meracik, pandai-pandailah supaya bagaimana si suami ini tidak bosan, seperti itu. Nah, kemudian dalam segi pakaian, begitupun pakaian,
apa yang dipakai suami, begitu harusnya pakaian mahalnya, harganya yang dipakai oleh istri, Pak. Jangan sampai suami pakai pakaian yang bermerek, celana yang bermerek, baju bermerek, tapi si istri ini pakai seadanya, pakaian murah. Jangan. Apa yang kita pakai itu pula nilai harga baju yang dipakai oleh istri kita. Dan kan enak juga, Pak, kalau istri itu dandanannya baik, tentu kita juga yang dilihat orang. Seumpama istri kita dandanannya bagus, menutup aurat dan sebagainya, ketika dia jalan dilihat orang, dicerita orang, wih, maka sing lebih bagus tahu istrinya si fulan ini. Tentu fulan, meskipun fulan tidur, dicerita baik-baik sama orang karena penampilan istrinya yang bagus. Tapi kalau istrinya pakaiannya tidak karu-karuan, dicerita sama orang, wih, kenapa begitu istrinya pulang keluar dari rumah pakai kutang saja, nauzubillah. Tentu yang jelek tentu kita juga sebagai suami. Olehnya itu, maka kita, kewajiban kita bagaimana memastikan pakaian yang kita berikan kepada istri bukan hanya menutup aurat, tapi juga sesuai dengan apa yang kita pakai, nilainya pakaian tersebut. Nah, kemudian begitupun juga dalam hal tempat tinggal, kewajiban kita sebagai suami. Nah, ini kewajiban pertama seorang suami dalam hal memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban dalam hal mendidik. Kita berkewajiban kita didik istri kita. Kita didik untuk mengaji, untuk sholat, beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak sempat karena sibuk kerja, kita belikan buku atau kita kasih kaset-kaset ceramah dan lain sebagainya. Didik, Pak, baik-baik. Dan yang paling perlu kita ingat adalah jangan sampai ketika marah kita memukul wajah istri. Jangan sampai kita memukul yang namanya wajah istri. Jadi seumpama ada masalah dalam rumah tangga, maka si suami ini bercerita dengan lemah lembut. Kalau misalnya lemah lembut tidak bisa, maka cerita dengan agak sedikit keras. Kalau misalnya agak sedikit keras masih belum bisa, maka lebih baik bisa ranjang, tapi tetap dalam satu rumah. Bisa ranjang, tapi tetap dalam satu rumah. Nah, kemudian kalau masih belum bisa, didik dengan baik, namun jangan sampai memukul muka. Itu yang paling pantang terhadap suami. Nah, ini kewajiban yang kedua dalam hal perlindungan, istilahnya. Mendidik istri itu bisa dibilang juga perlindungan kita kepada dia. Ada tempat dia berkeluh kesah, ada tempat dia bertanya, ada tempat dia bercerita kepada kita, suami. Kemudian yang ketiga kewajiban suami adalah, yaitu jangan sampai menjelek-jelekkan istri. Jangan, Pak. Kita jelek-jelekkan istri, kita buka aib istri, jangan. Karena mengapa? Al-Quran dalam bahasa yang indah, Al-Baqarah 187 menyebutkan bahwa hunna libasul lakum wa hunna libasul lahum. Bahwasanya wanita dan perempuan itu, suami dan istri itu sebagai sebuah pakaian, Pak. Suami menjadi pakaian istrinya, istri pun menjadi pakaian bagi suaminya. Artinya apa? Kalau disebut masalah pakaian itu berarti menjadi kebanggaan, Pak. Kita menjadi kebanggaan istri, istri pun menjadi kebanggaan suami, saling membanggakan. Nah, kemudian yang namanya pakaian itu saling menutup aurat. Kita suami tutup aurat istri, istri tutup aurat suami. Bukan malah kita cerita jelek-jelek, misalnya suaminya cerita istrinya, wah, istri saya cantik sih cantik, tapi kalau tidur kadang ngiler, metek bibi kilona. Nah, untuk apa dia cerita seperti itu? Atau misalnya istrinya cerita suaminya, wah,
Dia pergi majelis taklim, bukannya pergi ngaji, tapi dicerita suaminya, dibuka aib suaminya. Wah, suamiku saya payah dan lain sebagainya, dipayah-payahkan suami. Jangan Pak, jangan Bu, kita itu saling menutup aurat. Suami tutup aurat istri, istri tertutup menutup aurat suami. Kalau malu istri ikut malu suami ikut malu istri. Jadi saling menjaga. Nah, kemudian kewajiban yang terakhir dari seorang suami yaitu ketika berpisah jangan sampai dia keluar rumah. Ada cekcok sedikit, jangan sampai keluar rumah Pak. Misal kita lagi ada permasalahan sedikit, ya mending kita pindah tempat tidur lah. Mungkin bisa ditanya istrinya, hari ini saya lagi kurang enak pikiran, mungkin ibu bisa tidur di bagian kamar depan, saya bagian kamar belakang. Itu artinya apa? Artinya kita usahakan bagaimana masalah itu tidak keluar, kita selesaikan dalam rumah tangga secara internal Pak. Bukan malah ada masalah kita langsung umbar ke orang, kita langsung umbar ke orang tua, ke saudara, ke sepupu. Jangan Pak. Tapi bagaimana selesaikan dulu dalam rumah tangga itu. Kalau misalnya toh tidak bisa, barulah panggil pihak ketiga. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, setiap ada masalah rumusnya wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabar, laksanakan sholat, dirikan sholat. Insya Allah, Allah yang akan selesaikan masalah kita. Jadi setiap kita sholat, insya Allah masalah itu kecil, masalah itu akan selesai dengan meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ibu bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah, inilah kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, sekaligus menjadi hak bagi istri terhadap suaminya, yaitu dalam hal nafkah, yaitu kemudian dalam hal perlindungan atau mendidik istri, kemudian tidak menjelek-jelekan, membuka aib istri, kemudian tidak keluar rumah jika ada terjadi perselisihan. Semoga bisa diamalkan. Insya Allah besok lusa kita lanjut dengan bagaimana kewajiban istri terhadap suami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.